Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, hari ini saya ingin memberi judul Mahasiswa Bosan Miskin. Judul ini menarik untuk dikaji karena teman-teman mahasiswa kadang-kadang menunggu untuk menjadi sarjana, menunggu untuk KKN, menunggu untuk menulis skripsi. Padahal sesungguhnya banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita sudah mengetahui bahwa entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan oleh mahasiswa secara sendiri dan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi mahasiswa dalam satu kelas melakukan kegiatan, melakukan aksi atau action. Mahasiswa juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan memiliki keuntungan bagi diri maupun kelompok, terutama bagi ilmu pengetahuan. Seorang mahasiswa yang mulai berwirausaha, pikirannya selalu mencari dan memberikan manfaat dalam bentuk apapun dalam rangka untuk mencari keuntungan. Keuntungan apa saja? Keuntungan yang didapat dari jasa, keuntungan yang didapat dari hasil penjualan barang. Ini menarik untuk para mahasiswa karena wirausaha itu sebenarnya kuncinya satu aja bagi mahasiswa yang mereka sudah merasakan bosan miskin. Bagi mahasiswa, kenapa mahasiswa dikatakan bosan miskin? Karena mahasiswa selalu minta uang ke orang tua, berarti miskin. Sementara jika kita hanya menunggu dari orang tua, kita tidak akan sekuat apabila kita sudah mulai berwirausaha. Ini menarik untuk para mahasiswa. Kemudian, kewirausahaan juga merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jika sebagian besar mahasiswa itu hanya menunggu, maka bagi mahasiswa yang bosan miskin, dia akan melakukan kreativitas dan inovasi dalam banyak hal, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, ini menarik untuk kita kaji dalam rangka untuk menciptakan kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi. Seorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator selalu berpikir untuk mencari dan menciptakan peluang agar lebih baik dari sebelumnya. Jadi mahasiswa pada awalnya dia menunggu uang dari orang tua, jika sudah masuk ke wirausahaan, dia justru akan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sesama. Ini mohon diperhatikan oleh para mahasiswa biar dalam kondisi masih masa kuliah, tetapi mahasiswa juga mampu kreatif. Kemampuan untuk menciptakan kegiatan usaha, memerlukan adanya kreativitas inovasi yang terus-menerus dari mahasiswa dalam bentuk apapun. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi yang banyak, terutama bagi dirinya mahasiswa sendiri, begitu juga bagi masyarakat. Nah, seorang wirausaha, mahasiswa yang sudah mulai berwirausaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran adalah langkah wirausahawan. Pikiran yang positif, pikiran yang maju, dan pikiran yang lateral, pikiran yang meloncat-loncat keluar dari rel yang sudah ada. Itu pancingan-pancingan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar mampu berbeda dengan mahasiswa yang lain. Bentuk kegiatannya bisa bermacam-macam bagi mahasiswa. Bentuk kegiatan bisa kegiatan yang dikelola sendiri, bisa dikelola orang lain. Artinya mahasiswa juga tergantung klasifikasinya. Jika mahasiswa yang sangat terbatas kemampuannya, maka mahasiswa akan membuka usaha dengan dikelola sendiri. Namun apabila mahasiswa sudah memiliki modal dan modal itu memang disumbangkan orang tua untuk membangun kreativitas, maka mahasiswa bisa melakukan usaha dengan cara dikelola oleh orang lain. Ingat, memulai wirausaha itu harus
harus dari sesuatu yang dicintai. Sehingga tidak berpikir tentang keuntungan, tidak berpikir tentang rugi, akan tapi yang selalu dipikirkan, saya suka berwirausaha. Nah, ketika modalnya pertama suka, maka keberhasilan sudah di tangan sebagian. Nah, makanya mahasiswa, ayo cintai wirausaha. Mahasiswa kalau mencintai seorang, keliling-keliling kemana, sejauh Purwokerto, ke kampus, ke tempat reaksi, tidak pernah berpikir untung rugi. Karena apa? Mencintai. Sama dengan berbisnis juga. Kalau kita berbisnis kok sudah merasa mencintai, maka tidak akan pernah apakah saya untung atau rugi. Tapi yang dipikirkan adalah melakukan sesuatu yang dicintai. Ini penting untuk dipikirkan mahasiswa yang sudah merasa bosan miskin. Kemudian kita juga bisa mengembangkan wirausaha dengan cara meniru Rasulullah. Rasulullah sudah banyak sekali memberikan contoh kepada kita. Dari masa kecilnya, coba kalau kita jadi mahasiswa, ada beberapa sumber mengatakan bahwa di Barat atau di Eropa atau bahkan di Amerika ada beberapa negara yang masyarakatnya ketika 17 tahun sudah bisa mandiri. Rasulullah lebih awal dari mereka ternyata, karena Rasulullah dari kecil sudah mulai berwirausaha, baik wirausaha milik sendiri maupun bekerja pada orang. Jadi, kadang-kadang menemukan saya tidak mau jadi karyawan, padahal Rasulullah dari awal sudah pernah jadi karyawan. Rasulullah dari awal juga mandiri, dan Rasulullah nyatanya kemudian sukses dalam banyak hal. Suksesnya Rasulullah ditopang oleh sebenarnya satu saja modal Rasulullah, yaitu kejujuran. Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Rasulullah sangat jujur, karena kejujuran itu kemudian sukses dia dalam banyak hal. Jadi kalau mahasiswa ingin sukses dalam berwirausaha, modal pertamanya adalah kejujuran. Kemudian kembangkan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mahasiswa sering kita temukan narasi yang kemudian muncul, bukan modal kita ini, kita akan iseng sambil kuliah. Jangan. Coba dari awal kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang ditunjukkan juga oleh Rasul adalah bagaimana menepati janji. Janji selalu ditepati. Itu kalau kita sudah merasa bosan miskin. Tapi kalau ingin miskin terus, ya silahkan, nggak usah menepati janji. Ya, janji hanya sekedar janji gitu kan. Kemudian disiplin penting, terutama terhadap konsumen, karena kepuasan konsumen, satisfaction itu muncul dari kita mampu atau tidak menepati janji. Kemudian dibutuhkan oleh kita juga adalah suka membantu. Bantulah orang-orang yang pantas untuk kita bantu. Kemudian saling menghormati, dan yang tak kalah penting juga adalah berdoa. Ada kasbi, ada hasbi. Kasbi adalah ikhtiar yang maksimal, hasbi adalah pancaran doa, sinar doa. Di satu sudut kita harus maksimal dalam mengelola wirausaha, tetapi di lain pihak kita juga harus lebih maksimal lagi dalam berdoa, meminta kepada Allah agar diberkati, agar diamanati oleh Allah untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Dan yang terpenting buat kita, jika kita sudah merasa bosan miskin, ingat kalau sukses jangan lupa zakat. Bagaimana cara menghitungnya? Sederhana sekali. Cukup dengan menggunakan teori minimal 2,5%. Atau kita menggunakan rumus-rumus yang panjang, silakan. Yang penting kita mencoba menghitungnya. Dan yang tak kalah penting lagi bagi kita adalah sebuah pilihan. Apakah dari laba bersih atau laba kotor? Itu pilihan kita. Kalau ingin besar, zakat kita berarti dari laba kotor. Kalau ingin kecil, itu dari laba bersih. Dan yang paling proporsional adalah kemampuan kita untuk menganalisis apakah dari laba bersih atau laba kotor. Itu sahabat-sahabat mahasiswa, teman-teman semua, kajian kita hari ini. Semoga dengan kajian hari ini mahasiswa termotivasi untuk berwirausaha dalam rangka untuk mencapai kemandirian. Dan yang terpenting, jika kita mandiri, yakin seyakin-yakinnya orang tua kita itu akan bahagia. Berarti di satu sisi kita mencintai kewirausahaan,
ikhtiar yang maksimal, impact-nya nanti adalah orang tua kita bahagia melihat putranya mampu melakukan dua hal sekaligus. Kuliah dengan prestasi yang maksimal, yang kedua mampu mandiri. Semoga Allah memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat mencoba para mahasiswa. Memberi solusi menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.